Kali ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi dan menelaah struktur teks, serta mengidentifikasi dan menelaah unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil percobaan. Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi dan menelaah struktur teks laporan hasil percobaan. 2. Mengidentifikasi dan menelaah unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian atau definisi teks laporan hasil percobaan, bagian-bagian teks, fungsi, dan tujuan teks laporan percobaan. Sebelumnya, kita juga sudah membahas mengenai teks laporan. Nah, di kelas 7, kalian juga telah mempelajari teks laporan hasil observasi atau LHO. Apa yang dimaksud dengan teks LHO? Ya betul, teks LHO adalah teks laporan yang didapat dari hasil pengamatan atau observasi. Coba sebutkan bagian-bagian teks LHO. Ya betul, bagian-bagiannya adalah pernyataan umum, yang berupa definisi dan klasifikasi, deskripsi umum, deskripsi bagian, simpulan. Jika kita gambarkan perbandingannya akan seperti ini. Ada istilah yang lebih tepat untuk menyebut bagian-bagian teks tersebut. Apakah istilah tersebut? Ya betul, struktur teks. Apa arti struktur? Ya betul, struktur artinya susunan yang membentuk sebuah bangunan atau hierarki. Struktur teks artinya susunan yang membentuk sebuah teks secara utuh. Kita sekarang memasuki bagian pertama materi hari ini, mengidentifikasi dan menelaah struktur teks laporan percobaan. Perhatikan kalimat-kalimat atau paragraf berikut. 1. Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas kegiatan percobaan yang telah kami lakukan. Kegiatan yang kami lakukan adalah menguji kandungan gizi pada beberapa jenis makanan tradisional. 2. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Melalui proses fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari, mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida yang berasal dari udara, dan air yang berasal dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana glukosa. 3. Pertama, siapkan 2 panci berukuran sama. Lalu isi kedua panci dengan air secukupnya. Panaskan kedua panci berisi air tersebut sampai mendidih. Tentukanlah, paragraf 1, 2, dan 3 tersebut merupakan bagian apa dari struktur teks laporan percobaan. Betul, nomor 1 adalah tujuan, nomor 2 adalah kajian teori, dan nomor 3 merupakan prosedur atau cara kerja. Struktur teks laporan percobaan terdiri atas berapa? Sebutkan.
Struktur teks laporan percobaan terdiri atas dua bagian, yaitu pernyataan umum dan uraian, atau aspek-aspek laporan. Sekarang kita menginjak pada unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Coba lihat buku paket kalian halaman 24, kegiatan 2. Di situ dijelaskan ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Coba amati dan baca dulu. Untuk lebih memahaminya, coba kalian baca kembali teks laporan percobaan, jaringan Silem, di halaman 17-20. Coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Jawaban. Sebutkan unsur atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Unsur atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan diantaranya memuat istilah teknis atau istilah bidang ilmu tertentu, menggunakan kata benda atau frasa benda, menggunakan kata tugas, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan proses dan aksi. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.